Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Tentunya berjumpa kembali bersama saya Nzi Ardiwinata dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulik kehidupan tokoh-tokoh dari berbagai daerah, terutama tokoh-tokoh yang bisa dikatakan akan kita coba ambil ya success story-nya supaya tentunya bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa Antv dimanapun berada. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di rumah atau juga di lingkungan rumah dinas DPR RI yang berada di Jakarta. Dan di samping saya sudah ada tokoh yang luar biasa yang berasal dari Riau. Ini yang merupakan anggota DPR RI sekaligus juga tentunya Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang membidangi pemerintahan. Ada Bapak Dr. Haji Samsur Rijal. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, kabar baik, Pak? Alhamdulillah. Iya. Ini kebetulan saya baru pertama kali ke rumah anggota DPR, ternyata luar biasa sekali ya, dan bisa bertemu juga dengan Pak Samsur Rijal. Baik, Pak Rijal, saya manggilnya Pak Rijal atau Pak Samsur Rijal biasa? Pak Sam, Pak Sam ya, biasa dipanggilnya Pak Sam. Baiknya, jadi Pak Sam ini merupakan pemirsa Antv, merupakan salah satu tokoh Riau yang bisa dikatakan luar biasa. Beliau juga tentunya pernah menjadi Bupati Bengkalis ya Pak ya, selama 2 periode, lalu juga penjabat wali kota Pekanbaru, dan saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi ataupun juga dari Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan P3 seperti itu. Baik, Pak Samsur Rijal, Pak Sam boleh mungkin diceritakan sedikit mengenai kepada pemirsa Antv profesi Bapak untuk saat ini, mungkin untuk lebih spesifiknya Pak, seperti apa begitu Pak? Saya mulai barangkali dari awal sekali ya. Baik, ya. siap. Para pemirsa yang saya banggakan, khususnya di Provinsi Riau, saya bangga sekali dapat bersama-sama dengan Antv. Pada siang hari ini saya memberikan sepintas apa yang sudah dikatakan tadi itu, barangkali bagian daripada sejarah perjalanan hidup ya. Tentu sejarah perjalanan hidup ini tentu diawali dari tempat lahir. Saya dilahirkan tepatnya di kota Selat Panjang. Sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Dulu itu adalah merupakan sebuah kecamatan dari Kabupaten Bengkalis. Saya lahirkan di sana kurang lebih 66 tahun yang lalu di Selat Panjang. Ketika masih kecil-kecil pun saya sudah pindah ke Bengkalis dan mengenyam pendidikan di sana, mulai dari SD, SMP, dan SMA ya di Bengkalis. Ya, tepatnya pada tahun 1961 saya masuk ke sekolah SD dan 6 tahun sesudah itu alhamdulillah kita tidak tinggal kelas. Dulu ada istilahnya tinggal kelas. Alhamdulillah kita lancar saja kelas 3. Dan 3 tahun kemudian saya mengenyam pendidikan di SMA setelah 3 tahun di SMP. Kemudian ada juga yang paling barangkali yang menjadi singgahan kita sebentar. Ketika itu tahun 1965. Pas hari ini adalah hari tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tahun 65 itu terjadi pemberontakan PKI dan ketika itu sekolah-sekolah yang dioperasikan oleh suku kita dari masyarakat Chinese itu ditinggalkan mereka, jadi menjadi sekolah-sekolah negeri. Jadi pas saya adalah salah seorang siswa yang dipindahkan sekolah negeri tersebut. Barangkali ini yang menjadi inspirasi saya sehingga mulai dari kelas 4, 5, 6 saya pindah ke lokal baru dan sekolah baru tersebut, SD 7 Bengkalis dulu namanya, dan sekarang disebut dengan SD Komplek di sana. Jadi kalau Chinese maksudnya. Jadi lengkap fasilitasnya, dan di sana saya berprestasi dan terus berprestasi menjadi juara kelas di SMA, dan begitu juga setelah di SD-nya, terus saya masuk SMP juga menjadi juara umum di sekolah itu. Kemudian masuk di SMA juga ya prestasinya juga lumayan karena saya mendapat ruang belajar di jurusan Paspal namanya. Sekarang namanya jurusan IPA gitu ya. Sekarang dulu sebutkan jurusan Paspal. Pasti dan pasti alam gitu. Jadi
Jadi pasti alam itu gabungan dari IPA sekarang. IPA sekarang, baik. Pak Sam, berbicara mengenai soal masa kecil ketika masih di Bengkalis dulu Pak ya, atau mungkin di Selat Panjang. Ini kira-kira kehidupan Pak Sam ini seperti apa sih? Apakah mungkin seperti anak-anak kecil yang lain yang katakanlah bandel gitu Pak, mungkin ya sering main di sungai kah, atau misalkan ketika ada mangga atau buah tetangga tiba-tiba persis. Ya kita tidak jauh berbeda pada zaman itu, apalagi pada tahun 1960-an itu kan kehidupan masih sangat sederhana sekali. Jadi artinya tidak ada APBD khusus yang membiayai APBD khusus membiayai dana dari pusat, terus dana itu dari daerah, terus ada pajak segala macamnya. Saya pun kurang mengerti juga dari mana pembiayaannya dulu kan ya. Tapi yang jelas seperti juga dengan anak-anak sekarang. Tapi kita bermainnya di alam. Di alam ya, seperti dikatakan tadi mandi di sungai. Waduh, kita jagoan berenang di sungai. Walaupun tenggelam segala macam. Ya kan sungai di Riau kan lebar-lebar luar biasa ya. Dan kita berenang juga di laut. Di laut, baik. Dan tidak ada kenal takutnya. Nah, iya itu mungkin masa kecil. Hobi kita itu kan kalau hari hujan, kita mandi hujan, mandi bola, itu memang luar biasa. Pengalaman yang sangat indah kalau kita kira itu. Jadi ini tidak berbeda dengan sekarang. Apalagi kalau disebutkan tadi ada silap-silap barangkali waktu kecil. Apakah ini kenal apa atau memang kebiasaan aja atau iseng. Tetap harus juga ya buah-buahan milik yang bukan milik kita. Tetap jadi alat mainan kita untuk sekedar ya pengenyang perut, bisa ambil dari nenas atau ketela atau apa gitu, nangka tetangga. Jadi ini memang pengalaman. Semoga yang mendengarkan ini dapat memberikan izinnya kepada ketika kita tak begitu paham dengan ini, itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan masa kecil Pak ya, baik. Nah tapi ketika berbicara mengenai soal background latar belakang keluarga Pak Sam ini kan, Pak Sam ini kan terjun ketika berkarir itu kan juga pernah menjadi ASN begitu Pak. Apakah mungkin keluarga memang ASN juga kah Pak, atau bagaimana begitu background keluarganya? Ya persis itu. Jadi dulu lingkungan saya itu memang lingkungan yang memang lingkungan para pejabat pemerintah. Karena sekeliling rumah saya itu dulu mereka-mereka yang menjabat sebagai wakil bupati. Kemudian saya juga di kehidupan kesehariannya suka bermain-main dengan di rumah Pak Sekda. Kabupaten Bengkalis. Betul. Dan saya dulu juga suka disuruh-suruh mereka. Orang-orang itu membuatkan apa itu bacaan-bacaan perkantoran. Dari dulu saya sudah biasa membuat papan-papan reklame segala macam. Jadi dari dulu saya sudah mengerjakan itu. Sudah seperti itu ya. Pendapatan juga membantu orang tua juga dulu begitu. Ya. Baik. Saya tambahkan juga kita dulu hidup memang dalam kondisi yang sangat sederhana Pak. Ya, dulu kan pemerintah menyiapkan makanan khusus ketika beras tidak mencukupi untuk diberikan kepada pegawai negeri. Sampai kita dulu memakan nasi bulgur. Setelah kita cek sekarang nasi bulgur itulah makanan kuda di Amerika yang dikirim kemari. Jadi ini yang menjadi barangkali ya sebagai kenangan khusus bagi kita yang hidup pada zaman-zaman itu. Baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Baik, dan tentunya jangan kemana-mana, nanti setelah ini pemirsa Antv kita akan lebih mengulas lagi kehidupan dari Pak Sam ini. Tentunya tadi sudah bercerita soal masa kecil, mungkin nanti perjalanan seperti kuliahnya seperti apa, maupun juga dunia kerjanya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Antv, kita kembali lagi dalam program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Pak Sam ya. Tadi beliau sudah bercerita mengenai masa kecilnya ketika masih hidup di Bengkalis gitu kan ya. Kisah-kisah ya maklum ya Pak, kalau misalkan masa kecil masa-masa bandel ya. Nah tapi dalam perjalanan Pak Sam juga akhirnya istilahnya berhasil menamatkan sekolah masih waktu itu di Riau juga Pak ya, tepatnya di Bengkalis juga. Nah mungkin bisa cerita sedikit Pak, ketika setelah lulus SMA Bapak berkuliah di mana dan mengambil jurusan apa pada waktu itu? Oh iya. Tapi saya berkenan mohon dapat diulangi, mundur dikit. Saya di samping sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketika itu saya juga sorenya mengambil sekolah tetap selama berapa tahun, 6 tahun kurang lebih. Itu di sekolah madrasah namanya. Jadi madrasah ibtidaiyah dan terus sampai ke aliyah dulunya kan. Jadi
kita belajar dulu, belajar bahasa Arab, Iya. belajar nahwu, belajar saraf, belajar tarikh, dan belajar lainnya sejarah Islam, dan belajar ibadah-ibadah yang menyangkut dengan tauhid dan fikih dulu yang kita pelajari. Itu juga menambah semacam bekalan untuk kita. Dan saya pun dari kecil itu ketika masih SD, saya sudah mengikuti pendidikan pramuka. Jadi pramuka masih SD, saya masuk ke pramuka Bayangkara. Saya ingat pakai baju coklat tua dan coklat ya, untuk Bayangkaranya pakai celana pendek, dan mengikuti latihan baris berbaris. Jadi masih SD itu, masih kecil sekali. Dan sudah memasuki tingkat sekolah menengah atas, kami pindah lagi dengan beberapa kawan memasuki pendidikan pramuka juga, tapi pramuka bahari. Pramuka bahari. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya kita punya tokoh di Bengkalis itu namanya Bapak Haji Mansur Siregar, almarhum beliau sudah saat ini. Beliau yang menyiapkan perangkat untuk kita, dan beliaulah yang berkenan menyiapkan pakaian-pakaian untuk pakar pramuka biru putih itu, pramuka bahari, di bawah pembinaan TNI Angkatan Laut ketika itu. Dan ini saya kira cukup berperan ketika membina sikap mental kita, karena dilatih oleh karakter kita sebagai seorang anak muda ketika itu, dilatih oleh Om Jun namanya. Saya nggak tahu, beliau itu dari Ambon dulunya, sudah dengan susah payah mereka mendidik kita ini menjadi seperti sekarang ini, dan biasa hidup dengan disiplin tinggi. Nah, itu dia. Terus dengan modal itulah kami pindah ke kota Pekanbaru, mengikuti pendidikan di Universitas Riau di Fakultas Ekonomi. Dan pendidikannya di kampus itu, di Fakultas Ekonomi, berbagai orang yang sudah menjadi dekan kita di fakultas, artinya dua dekan juga, Pak Bosman Saleh, Pak Rusdi Ilyas yang menjadi dekan kita ketika itu. Dan ini menjadi kenangan indah kita karena kita dipercayakan oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga pengajar di sana. Jadi asisten dosen, dan saya termasuk orang yang memang aktif di kampus, ya boleh dikatakan aktivis di kampus. Aktivis di kampus, Mas. Ya, zaman dulu ya. Karena saya juga menjaga sebagai ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Bersama dengan adik saya yang pernah menjabat gubernur, itu dulu menjadi sekretaris saya di Badan Perwakilan Mahasiswa itu. Beliau adalah Bapak Rusni Zainal, yang pernah menjabat Gubernur Riau. Nah, itu sama-sama kita di apa itu di sekolah itu, di apa itu di kampus itu. Ya, saya menjadi asisten dosen sekaligus juga aktif memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada kawan-kawan. Ya, karena saya sebelum itu juga mengajar di beberapa tempat, memberikan private les untuk anak sekolah. Jadi salah satu rahasia yang perlu saya sampaikan, untuk biaya pendidikan, selain dibantu oleh orang tua ketika itu, saya juga membekali diri dengan misalnya kerja sampingan, barangkali itu, artinya menjadi tenaga pengajar di kampus sebagai asisten dosen, juga tambahannya, dan juga memberikan pembelajaran bahasa Inggris dulu di rumah ke rumah. Ini juga menjadi modal dasar bagi saya ketika sudah menjadi pegawai. Karena nanti ceritanya bakal panjang akibat saya memberi pembelajaran bahasa Inggris itu kepada kawan-kawan, kepada anak-anak didik saya ketika itu, baik itu di rumah pribadi mereka ataupun di sekolah. Bahkan saya buka les bahasa Inggris di rumah ketika itu. Ya, sambil kita juga sudah berkeluarga. Jadi saya hidup betul-betul ya dari apa yang saya buatkan ketika itu. Atas kehendak Allah semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, baik. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah saya juga aktif sebagai ketua panitia dari beberapa aktivitas yang ada di kampus. Nah, dari aspek olahragaan juga saya dulu pemain voli di kampus, dari Fakultas Ekonomi.
Dan suka olahraga saya dulu. Iya, atlet Pak ya dulu ya. Aktif. SD, SMP semua ini badan memang Iya. dulu ya. Kurang terawat karena kita dari kecil-kecil mengikuti aktivitas bermacam kegiatan. Main kelereng, main patuk lele juga, main bola kaki juga, main layangan juga. Nah, satu yang diingatkan oleh orang itu tertulis juga dalam buku biografi saya, ada yang menulisnya. Buku nggak pernah lepas. Baik, Pak. Ketika saya main layangan, saya bawa buku. Saya menjadi main bola juga, kadang saya dituju sebagai kiper. Kiper kan nunggu bola datang. Saya baca dulu menjelang bola datang. Nah, ini yang membuat saya terkesan dan orang juga jadi tahu saya memang ya, dari dulunya suka baca-baca buku lah gitu ya. Baik. Samping juga orang tua juga pegawai apa gitu kan di pemerintahan, ada koran-koran yang dibawa pulang gitu. Nah, itu yang saya lahap habis ya. Nah, informasi apa terutama berita dunia. Paling suka saya soal politik dunia. Baik. Soal perkembangan Boris Yeltsin zaman dulu ya di Rusia sampai dengan perseteruan antara Khmer Merah yang ada di Kamboja, ya. Betul, Pak. Nah, itu saya ikuti zaman dulu sampai dengan sekarang bagaimana sejarah. Nah, ini yang saya suka kan, yang baca di koran itu. Berarti memang semenjak zaman perkuliahan itu sudah aktif Pak ya, dalam artian aktif kerja sampingan juga, belajar juga sama olahraga juga. Ya, olahraga juga. Baik. Nah, nanti setelah ini pemirsa Antv kita akan berbincang mengenai soal profesi Pak Sam nih setelah lulus kuliah itu kan menjadi ASN. Nanti saya akan coba kulik ceritanya seperti apa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, baik pemirsa Antv, kita masih kembali dalam program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Pak Syamsur Rijal. Di segmen sebelumnya kita berbicara mengenai soal kehidupan beliau ketika masih zaman di kampus ya, dan sedikit flashback ke masa zaman SMA seperti itu. Nah, Pak Sam berbicara mengenai karir Pak Sam setelah lulus kuliah, kan Pak Sam ini memutuskan menjadi ASN begitu ya, sebelum akhirnya istilahnya menjadi Bupati Bengkalis. Nah, ini mungkin boleh cerita sedikit kenapa Pak Sam tertarik untuk menjadi ASN pada saat itu? Mungkin kan orang ketika cita-cita bisa aja menjadi bekerja di Bangka atau di perusahaan swasta seperti itu. Kalau misalkan Pak Sam kenapa memutuskan untuk jadi ASN? Apakah mungkin karena faktor orang tua juga atau bagaimana begitu? Ya, baik. Pemirsa yang saya banggakan, dapat saya sampaikan juga bahwasanya ada sejarah yang memang sepertinya saya mempelajari ini adalah skenario dari Allah SWT yang harus kita jalani dan kita mendapatkan hasil daripada skenario dari Yang Maha Kuasa itu ya seperti itu apa yang saya alami. Ketika saya sedang aktifnya di kampus ya, dulu kan saya memang hobinya bergitar. Jadi dari dulu kita sudah dulu namanya grup folk song. Grup folk song. Ya, folk song itu kita buat grup folk song Fakultas Ekonomi Universitas Riau dan pada suatu saat kita mau tampil, ya kata pepatah Malang tak dapat ditolak, mujur tak bisa diraih. Betul. Ya. Nah, dalam suasana persiapan untuk menghadapi peringatan Dies Natalis apa begitu ketika itu, orang tua saya meninggal. Meninggal dunia pada tahun 1997, tapi seperti ada kata pepatah ya, setelah ada pendakian pasti kamu akan menemukan penurunan. Tidak mungkin Allah SWT itu membiarkan kita untuk naik terus mendaki terus kepayahan gitu ya. Kita akan ketemu dengan penurunan. Dan ketika orang tua saya meninggal, saya pulang ke kampung di Bengkalis ketika itu, setelah dikebumikan hari ke-7, hari ke-8 saya sudah kembali ke kampus ya, karena sebagai aktivis banyak kegiatan yang kita buat. Tanpa disengaja saya duduk termenung di kampus itu, di bawah pohon. Padahal hari sudah siang, orang sudah pulang semua. Saya ingat betul lagi seorang dosen saya ketika itu, Pak Subagio, Dr. Ando Subagio, sekarang sudah almarhum. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa almarhum Pak Subagio itu. Beliau menawarkan kepada saya, ya orang tuanya meninggal dek, katanya. Iya Pak, saya bilang. Terus keluarganya ada adiknya banyak. Ya ada Pak, saya bilang gitu kan. Memang kebetulan saya punya adik banyak juga. Ya ada juga 4-5 orang ketika itu kan. Langsung ditawarkan ya, mau kerja. Saya teringat pesan ibu saya bahwa beliau akan ikut saya ini walaupun belum kerja. Tapi begitulah karena Allah yang saya katakan skenario dari Yang Maha Kuasa. Saya terima aja apa yang ditawarkan beliau. Saya disuruh buat permohonan. Besok saya buat permohonan, lusa saya udah masuk kerja di kantor
baik, baik, Nah, baik. bertempat di kantor Dinas PU Provinsi Riau. Dinas PU Provinsi Riau. Dengan sendirinya karena saya sudah menjadi pegawai honor ketika itu, lambat laun aktivitas saya di kampus jadi sedikit berkurang. Baik. Jadi ini juga yang membentuk bagaimana seharusnya kita hidup ya. Otomatis terjadi semacam penyesuaian ya. Betul, Penyesuaian. Saya tidak begitu aktif, rada-rada pendiam gitu ya. Sudah agak dewasa cara berpikir, tidak lagi ya ngumpul sana, ngumpul sini, ngumpul sana dan bergitar sana sini. Tidak lagi, sudah berkurang gitu ya. Dan saya akhirnya bekerja dan sebagai orang tua, sementara saya juga terus kuliah karena ketika itu saya belum kuliah. Betul. Nah, pada saat saya mau mencapai titik akhir penyelesaian pendidikan saya, ada penerimaan pegawai negeri. Saya masuk ke sana dan tadi dikatakan oleh pimpinan PU, pimpinan sekretariatnya mengatakan, Pak Samsudizal, gimana itu permohonannya siap, cepatkan apa permohonannya siapkan. Saya berpikir bahwasanya saya ini background ekonomi. Baik. Jadi karena di PU itu orang teknis, saya nggak bakal berkembang di karir. Saya sudah berpikir seperti itu. Jadi saya pura-pura aja, saya bilang, sebentar Bapak, nanti kita siapkan. Padahal saya memang tidak ada minat untuk bekerja di PU, hanya stepping stone aja ya, batu loncatan ketika itu. Betul. Nah, jadi pertimbangannya ada pertimbangan ke depan, backgroundnya ekonomi. PU itu kan orang yang berkembang pesat karirnya kalau mereka kuliahnya insinyur, ya, sekolah teknik sipil atau teknik apa gitu. Jadi ya Tuhan membuka jalannya. Tahun 1980 saya diterima sebagai pegawai negeri di kantor gubernur, di tempatnya dinas pendapatan daerah. Situ mulai saya berkarir. Jadi saya berkarir dan bekerja sebagai pegawai negeri. Walaupun pada tahap awal itu karena saya belum sarjana, saya masih diterima sarjana muda. Sarjana muda, baik. Dulu ada istilahnya Bachelor of Art. Jadi ada BA namanya. Jadi kalau diterima ada level SLTA, level Bachelor of Art itu sejarah muda, ada level S1. Baik. Karena dulu S2-nya sangat langka gitu ya. Jadi saya Bachelor of Art itulah yang masuk dengan pangkat 2B. Baik. Jadi itu yang mendasari saya berangkat menjadi ASN pertama kali dengan pangkat 2B tadi. Dan saya bekerja memang apa adanya untuk ya dulu istilahnya tukang stensilan, saya ikut stensil, ikut bekerja kadang-kadang juga mengantar surat, tapi bukan pengantar surat tetap. Jadi kalau memang surat itu perlu saya antarkan, memang itu penting, dipercaya kepada saya antar. Jadi tidak pandang bulu ya saya bekerja itu. Jadi itulah yang mengawali saya karir sebagai ASN. Saya terus juga kuliah dan akhirnya saya menyelesaikan pendidikan di S1. Baik. Lalu bagaimana ceritanya Pak bisa menjadi bupati gitu kan setelah menjadi ASN? Kan biasanya agak sedikit sulit kan dari ASN tiba-tiba menjadi langsung eksekutif. Ini gimana? Iya. Jadi tentu ini memakan waktu. Di samping saya juga sudah selesai sebagai sarjana ekonomi, saya juga kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau. Nah, di situ saya ketemu dengan yang sekarang menjadi istri saya. Oh gitu, baik. Ya, kuliah di sana, saya juga kuliah di hukum. Bukan saya mau ngejar dia, bukan. Betul. Saya memang suka kuliah dulu, suka belajar gitu ya. Saya terus selama pendidikan di sekolah itulah memang di Fakultas Hukum itu saya mulai karena hukum itu belajar tentang bagaimana ya soal falsafah kehidupan itu, bagaimana hukum itu mesti ditaati oleh semua umat manusia itu di mata hukum adalah sama. Kalau kami di ekonomi ketika itu berpikir belajar gitu kan dengan modal sekecil mungkin, bagaimana mendapat keuntungan yang sebesar mungkin. Jadi kan agak sedikit kontradiksi. Sementara kalau kita belajar hukum, bagaimana manusia itu sama di mata hukum itu, nggak ada perbedaannya. Jadi kita sudah mulai. Ini yang membuat saya semakin dewasa, dan karir saya terus naik dan dalam waktu yang tak betul lama saya dapat menyesuaikan ijazah sarjana saya. Terus saya naik pangkat. Bahkan saya ketika menjadi kepala biro keuangan dipercayakan oleh gubernur ketika itu
ini barangkali langka juga, patut juga saya sampaikan kepada audiens sekalian, barangkali tidak banyak juga orang mendapatkan kesempatan dan rezeki seperti itu. Betul. Yakni menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dalam jabatan rangkap juga sebagai Kepala Biro Keuangan. Walaupun tidak begitu lama, tapi saya kira 6 bulan merangkap jabatan itu saya kira ini memang cukup cukup memberi peluang kalau kita mau bersikap keliru. Tapi alhamdulillah memang karena kita tadi sekolah agama juga, mengingat juga kehidupan akhirat itu bagaimana, ini yang membimbing saya semuanya. Ya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bisa, yang harus mencari dana sebanyak-banyaknya untuk tingkat provinsi ini. Di sisi lain saya menjadi Kepala Biro Keuangan untuk siap mengeluarkan dana-dana yang mesti dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Riau. Jadi satu sisi saya mencarikan duit, satu sisi mengeluarkan duit. Ini tidak, kalau menurut aturan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama. Jangankan orang yang sama, oleh orang yang ada hubungan keluarga pun tidak boleh ketika itu. Tapi alhamdulillah kita lakukan itu dengan senang hati dan kita melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika itulah ketika saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan kita akhirnya mendengar ada peluang pemilihan bupati di Bengkalis. Jadi dari situ saya bertolak dan akhirnya karena pemilihannya adalah pemilihan dari anggota DPRD sendiri ketika itu, belum ada pemilihan langsung pada tahun 2000 itu, dan saya mengikuti, barangkali ya mungkin garis tangan lah atas kehendak Allah SWT, saya terpilih menjadi Bupati Bengkalis periode 2000 2005. Baik, 2005 Pak ya. Siap. Baru sesudah itu 2005 2010. Nah, ini yang perlu juga menjadi ingatan saya ketika itu, sebagaimana yang dikatakan ini adalah rahmat Allah SWT. Dan ketika itulah Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang nomor, saya ingat lagi itu, nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, dan digandeng dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi dengan adanya undang-undang itu, karena daerah Bengkalis itu adalah kabupaten penghasil minyak, ya saya kira waktu itu ya menjadi penghasil minyak terbesar di Indonesia, dapat bagiannya dari undang-undang itu. Artinya 15% dari penghasil minyak setelah dia dipotong berbagai-bagai recovery cost untuk produksi minyak itu, bersihnya diambil 15%, diserahkan ke Provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis mendapat sebagian terbesar, sama dengan bagian provinsi sebagai daerah penghasil. Jadi APBD Bengkalis cukup besar ketika itu. Jadi sementara ini kita lihat dia adalah sebagai daerah yang tertinggal, karena wilayahnya dulu cukup besar. Kabupaten Bengkalis itu sebelum mekar membawahi yang sekarang disebut dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Ya. Nah, itu Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Siak, dulu itu bawah Bengkalis, kemudian Kota Dumai, itu dulu juga di bawah Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti sekarang itu juga menjadi Kabupaten Bengkalis. 5 dengan kabupaten induknya Bengkalis. Luas sekali berarti Boy. Luas sekali Bengkalis itu. Dan antiknya Kabupaten Bengkalis ketika itu adalah kabupaten yang lebih tua dari umur provinsinya sendiri. Nah ini yang patut saya sampaikan, ketika dia menjadi bagian daripada Kabupaten Sumatera Tengah. Dulu Sumatera itu hanya 3 provinsi aja. Provinsi Sumatera bagian utara, Sumbagut, Provinsi Sumatera Tengah, Provinsi Sumatera bagian selatan. Jadi Sumbagut, Sumbakta, dan Sumbaksel. Jadi Bengkalis ketika itu sudah menjadi sebuah kabupaten, tapi dengan besar wilayah yang bagaimana saya sebutkan tadi itu, ada 5 kabupaten yang bawah itu. Dia sudah menjadi sebuah kabupaten. Baru provinsi Sumbakteng nih, Sumatera bagian tengah ini mekar menjadi Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat. Jadi dia lebih tinggi, lebih tua daripada provinsinya sendiri. Provinsinya sendiri hidupnya Provinsi Riau. Luar biasa sekali. Jadi itu yang apa. Dan akhirnya saya
ikut dari pilkada yang periode kedua, Iya. dan itu pilkada 2005, yang 2010, Pak, ya? langsung dipilih rakyat untuk Iya. pertama kali. Pilkada langsung ini, alhamdulillah karena kita tadi itu betul-betul membangun, Siap. ya karena dananya banyak, Betul. daerahnya betul-betul tertinggal. Iya. Jadi saya bangun aja, Iya. saya bukan hebat enggak, Iya. cuma saya katakan ini memang ya nasib membuat kita begini. Iya. Daerahnya memang betul-betul belum tersiapkan prasarananya. Dengan duit yang ada saya bangun semuanya. Cuman apanya memang saya membangunnya secara hati nurani ya, Betul, dan siap, dengan siap, visi jauh ke depan. Bagaimana? Baik. Karena saya punya visi itu bagaimana Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu pusat perdagangan di ASEAN. Baik. Nah, yang bisa mengangkat kehidupan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera di pada tahun sekian gitu. Oh, baik, Ya, luar itu biasa visi sekali. saya. Jadi Siap. dengan visi itu kita bergerak membuat jabaran visi itu dengan bentuk misi, dan itu kita tuangkan di dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah tahun 5 tahun daerah. Kemudian itu kita jabarkan dalam RKP kerja kita, jadi rencana kerja pemerintah. Sekarang disebutnya itu. Siap. Jabarkan setiap tahun dalam APBD. Nah, dengan itulah kita membuat Bengkalis langkah-langkah jadi ya, jadi maju ya, terkenal. Pak, ya, seperti itu ya. Sampai anak kecil pun saya lihat kenal dengan kita, anak Iya, SD, iya. Pak Pati kan kalau ketemu di jalan kan. Nah, jadi pemilihan langsung menjadi sebuah kemudahan bagi Betul. saya. Karena kita kerja Karena serius, sudah kenal betul, Pak, ya. mereka kenal dengan kita, dan kita kerja polos Iya. gitu ya, betul-betul membangun masyarakat, Iya. sehingga masyarakatnya senang dengan kita. Tahun 2005 kita dapat menangkan pilkada ketika itu dengan mudah, walaupun pesaingnya cukup banyak, lima pasang calon. Jadi ya sebetulnya kalau secara teori pemilihan semakin banyak calon, pasang calon, ini membuat mudah bagi incumbent sebetulnya. Ya itu terjadi pada kita. Siap. Baik. Nah, orang kan susah menimbangnya, siapa si A si B. Udahlah yang lama aja. Iya. Langsung Barangkali apakah begitu secara psikologisnya, Iya. apakah betul-betul dia memang mau memilih kita. Siap, baik. Jadi ada beberapa faktor menjadi penyebab sehingga saya dapat periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Wah, itu luar biasa sekali. Baik, kita dulu Pak Sam, dan tentunya untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita tentunya akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa TV, kita masih kembali di program Bincang Tokoh, tentunya masih bersama dengan Pak Syamsur Rijal. Tadi kita sudah mengulik tentang bagaimana kisah Pak Sam ini menjadi Bupati Bengkalis ya pada tahun 2000 sampai dengan 2005, lalu terpilih kembali 2005 sampai dengan 2010. Nah, yang menarik dalam kehidupannya seperti yang saya baca pada biografinya adalah bahwa beliau ini ketika selesai menjabat sebagai bupati, ini balik kembali menjadi ASN dan sempat menjadi penjabat wali kota Pekanbaru. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa kisahnya Pak Samsul? Oh iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dapat saya sampaikan juga bahwasanya ketika saya menjabat sebagai Bupati Bengkalis ketika itu, barangkali ini perlu saya tarik mundur dikit ceritanya. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Umum Sepak Takraw Nasional. Baik. Artinya kita dari Bengkalis pun, alhamdulillah secara nasional kita pun bisa bicara ketika itu ya, dan menggantikan pemimpin sebelumnya, Ketua Sepak Takraw Nasional kita. Alhamdulillah ketika kita pegang menjadi Ketua Sepak Takraw Nasional itu, prestasi Sepak Takraw Nasional yang ketika itu diberi nama Persetasi. Saya bilang ini payah menyebutnya. Saya ajakkan kawan mensepakatinya, dan itu disepakati jadinya pendek aja, PSTI, Persatuan Sepak Takraw Indonesia. Jadi singkat sebagai yang lain. Ada yang PBSI apa segala macam, ada yang Perbasi kan singkat aja. Kalau Persetasi panjang sekali. Dan agak sedikit berhimpitan dengan prestasi gitu ya. Nah, jadi ketika itulah saya juga dipercayakan sebagai Wakil Presiden Sepak Takraw Dunia. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak kita semua. Tidak banyak juga orang yang pada level nasional juga dia bisa bicara dengan di level internasional, dan saya pun
sering dipercayakan untuk memimpin pertemuan-pertemuan pada tingkat nasional. Misalnya di Beijing, di Singapura, kita bersama dengan Pak Halim Qadir, Pak Datuk Ismail dari Malaysia, Halim Qadir dari Singapura. Sampai sekarang beliau masih memegang sepak takraw ini. Dan ini menjadi kenangan kita karena kita memang betul-betul menggeluti tugas sebagai ketua atau wakil presiden sepak takraw internasional itu. Jadi internasional staff internasional ISTAF itu International Sepak Takraw Federation. Siap. Kemudian lagi ASTAF Asia Sepak Takraw Federation. Iya. Jadi ini yang saya menjabat sebagai wakil presiden. Barangkali sebagai sebuah prestasi yang juga tidak mudah dijangkau oleh masyarakat kita di tanah air. Betul. Dan yang saya tahu yang dapat menjabat itu, yang saya ketahui saat ini adalah Ibu Rita Subowo. Oh baik. Ya, beliau dari ketua KONI menjadi ketua KOI, ya, terus menjadi sebagai ketua voli internasional, itu yang saya dapat pahami tentang Ibu Rita Subowo. Pokoknya artinya langka. Nah, ketika itu saya sudah selesai menjabat sebagai bupati tahun 2010. Betul. Aturan dulu menyebutkan pegawai negerinya tidak hilang, tidak pensiun, cuman meninggalkan jabatan-jabatan tertentu. Nah, atas konsultasi dan saya lapor kepada Bapak Gubernur ketika itu, Pak Rusli Zainal, saya laporkan bahwa saya siap mengabdi di Provinsi Riau lagi karena tugas sebagai bupati sudah selesai. Mohon berkenan kiranya Bapak Gubernur untuk memberikan saya pekerjaan-pekerjaan yang memang dimungkinkan untuk tugas saya ke depan. Baik. Dan beliau mempercayakan saya ketika itu untuk menjadi Kepala Inspektorat Provinsi Riau yang tugasnya melakukan pemeriksaan kemana-mana, dan itu menggantikan jabatan Pak Samsuar. Pak Samsuar. Ya, dulu beliau adalah Kepala Inspektorat untuk mengikuti beliau pemilihan Bupati Siak. Jadi beliau di staf alihkan supaya lebih bebas untuk berkampanye, persiapan kampanye ketika itu, itu saya ingat, dan saya menggantikan Pak Samsuar di staf alih di Inspektorat Provinsi Riau. Dalam waktu yang bersamaan Provinsi Riau itu ditunjuk oleh pemerintah, oleh KOI ketika kita melakukan persaingan dengan beberapa provinsi untuk menjadi tuan rumah sepak PON ini. Alhamdulillah Provinsi Riau memenangkan menjadi tuan rumah, Pak ya? Ya, untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, ya PON seperti yang di Papua sekarang. Kita di Riau ketika itu sebagai penyelenggara PON yang ke-18 tahun 2012. Karena dia 4 tahun. 2012, 2016 terpilih Jawa Barat sebagai tuan rumah. Terus 2020 4 tahun sudah Papua, itu Papua. Karena ada COVID-19 tahun 2020, jadi Papua baru bisa menyelenggarakan atas kesepakatan dengan pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraan PON sekarang ini baru dilaksanakan. Insya Allah akan dibuka oleh Bapak Presiden tanggal 2 Oktober 2021 ini. Walaupun pertandingannya sudah dimulai. Dan ketika itulah saya diberi kesempatan oleh Bapak Gubernur Riau, Pak Rusli Zainal, untuk menjabatan tadi yang dikatakan tadi itu 3 jabatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pagi saya misalnya apel di kantor Wali Kota Pekanbaru sebagai penjabat Wali Kota Pekanbaru. Kemudian siangnya saya barangkali ada rapat-rapat penting yang mau laksanakan di kantor inspektorat, saya rapatkan. Kemudian ada hal-hal yang perlu ditandatangani, kita tandatangani. Kemudian siangnya sampai malam saya bekerja di kantor di gelaran PON ya, di PON venue, itu ya, di panitia besar PON tahun 2012 ketika itu. Tapi tahun 2011 kita sudah membuat persiapannya. Dan alhamdulillah kesan-kesan dari kawan-kawan dulu, kesannya memang ketika itu kepanitiaan PON ini belum bisa berbuat banyak, begitu saya pegang ya sampai malam kita kerja ya, istilahnya sudah ada darahnya yang mengalir di tubuh PON. Jadi akhirnya sampai selesai dibuka oleh Bapak Presiden Pak SBY dan ditutup oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala ketika itu. Jadi kita melaksanakan tugas sekaligus pada 3 jabatan yang saya kira memang sangat strategis. Luar biasa, betul. Karena saya menjabat sebagai penjabat wali kota ketika itu ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan
ulang untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota Pekanbaru. Ketika wali kota yang lama sudah habis masa jabatannya, sementara wali kota yang baru belum terpilih, nah kita masuk sebagai ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilihan itu. Baik. Semuanya berjalan alhamdulillah sukses. Lancar lah ya. Siap. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa Antv ya perjalanan Pak Sam ini tentunya. Nah, tapi setelah ini kita masih ada satu cerita perjalanan beliau ketika sekarang tentunya duduk menjadi wakil rakyat nasional ya atau anggota DPR RI. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, tentunya masih kembali di program Bincang Tokoh, masih bersama dengan Pak Syamsur Rijal atau biasa dipanggil dengan Pak Sam ya. Jadi sekali lagi beliau ini merupakan tokoh yang luar biasa sekali yang berasal dari Riau. Jadi tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah bercerita banyak tentang bagaimana kehidupan beliau dan juga perjalanan karirnya seperti apa, sehingga akhirnya sekarang ini beliau duduk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan sekarang ini duduk di Komisi 2, tentunya juga sebagai wakil komisi ya, wakil ketua komisi kedua seperti itu. Nah, mungkin Pak Sam boleh cerita sedikit mengenai perjalanan Pak Sam menjadi anggota DPR RI itu, motivasinya apa Pak Sam? Mungkin setelah sukses di Riau, apakah memang pengen lebih menasional atau bagaimana begitu? Iya. Baik para pemirsa masyarakat Provinsi Riau yang saya cintai, ini bercerita pengalaman saja barangkali. Betul. Saya menyebutkan apa yang sudah saya jalani semasa hidup saya ini, dan alhamdulillah ya. Ketika itu saya 2019 pensiun menjadi sebagai pegawai negeri sipil. ASN Pak ya, betul. Dan terakhir saya dipercayakan oleh Bapak Gubernur ketika itu, Bapak Andi Rahman kita panggil, Pak Arsa Juliandi Rahman. Beliau sekarang duduk juga di Komisi 2, tapi beliau dulu adalah gubernur yang menempatkan saya pada jabatan terakhir itu sebagai staf ahli gubernur. Kemudian yang berikutnya saya ditugaskan sebagai sekretaris DPR RD, DPRD ya. Provinsi Pak ya? Ya, sekretaris Provinsi Riau, sekretaris DPRD Provinsi Riau. Ya. Baik. Sekretaris Provinsi Riau inilah yang mengilhami saya bagaimana kehidupan dewan itu dan bagaimana kehidupan berpartai itu. Jadi pertama kali saya duduk di Partai Amanat Nasional dulu. Dulu dapat menjabat sebagai wakil ketua di bidang OKK. Jadi biasanya dalam sebuah organisasi partai, OKK ini sangat strategis karena mengatur strategi ke depan yang berkaitan dengan keanggotaan dan operasional daripada partai. Baik. Barangkali tidak begitu lama saya di sana. Terus ketika ada pemilihan gubernur, saya tidak dapat mengikutinya. Saya menjadi tim sukses, salah satu calon ketika itu. Dan saya berkenan menjadi anggota partai P3 itu. Ketika saya menjadi juru kampanye, mereka memakai perahu P3 dan saya dimintakan untuk kampanye tentunya kayak saya kampanye P3. Sebetulnya sejarah P3 ini tidak terlalu jauh dengan kehidupan sesungguhnya saya. Karena dulu waktu saya masih kecil-kecil, SMP, SMA, saya sudah bertugas yang ditugasi oleh orang tua saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampanye berupa memasang gambar-gambar lambang P3 zaman dulu ya. Sebelum itu partai P3 ini merupakan gabungan dari 4 partai. Partai Syarikat Islam Indonesia, Nahdlatul Ulama, kemudian Partai Terbiah Indonesia, dan Permusi, Partai Muslimin Indonesia. Jadi 4 partai besar Islam ini menggabung menjadi satu pada tahun 1973, tepatnya 5 Januari, lahirlah Partai P3. Waktu dia sebagai Partai Syarikat Islam Indonesia, yang orang tua saya sebagai ketuanya untuk di Kabupaten Bengkalis, kerja saya itu menempelkan gambar-gambar partai, itu partai PSI ini, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Jangan salah sebut, ada PSII, ada PSSI. Kalau PSSI itu sepak bola. Ya. Jadi kalau Partai Syarikat Islam Indonesia, PSI partai. Nah ini yang memfusikan diri, menggabungkan diri menjadi Partai P3 dari 4 partai ini.
jadilah P3 dan saya juga yang ikut melakukan semacam langkah-langkah ya, awal, misalnya menempel-nempelkan gambar. Betul. Yang ketika itu orang tua saya juga menjadi ketua partai P3 di Kabupaten Bengkalis. Jadi barangkali darahnya sudah ada di sana. Pak ya. DNA-nya sudah ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala membalasnya sekarang ini? Itu semua ketentuan Tuhan. Tapi saya sudah bekerja secara ikhlas dari dulu melakukan ya kampanye P3 ini ya, untuk mendukung kerja orang tua saya dulu. Jadi itu dia. Dan ketika diadakan pemilihan anggota legislatif tahun 2019 yang lalu untuk anggota legislatif 2019-2024 saya ikut untuk calon DPR RI ini, alhamdulillah atas kehendak Allah SWT saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Ya. Saya bekerja di mana saja. Baik. Bekerja di mana saja saya lakukan dengan serius, dengan persiapan. Sebelum pergi rapat saya sudah mempersiapkan diri. Sebelum pergi kerja saya sudah mempersiapkan diri. Ya, bagaimana saya kecil dulu, saya ikuti cara kerja saya dari dulu sampai sekarang saya renung nggak ada berubah. Saya suka membuat persiapan. Mau pergi sekolah saya dulu persiapkan diri. Mau pergi kerja saya persiapkan diri. Dulu saya juga kebetulan rumah saya itu dekat dengan sekolah-sekolah. Waktu saya SMP rumah saya itu dekat SMP juga. Waktu saya semua malah lebih dekat lagi. Jarak hanya sekitar 30 meter aja sekolah saya itu. Jadi suasana sekolah itu selalu dekat dalam hati saya. Seperti itu. Ya, yang begitu dengan olahraga, saya memang tinggal di daerah-daerah dekat sekolah. Tentu ada lapangan terus, baik itu lapangan voli, baik itu lapangan bola kaki. Jadi disitulah kehidupan saya sehari-hari, berolahraga, bermain, dan bekerja dan belajar. Siap, baik. Terakhir mungkin Pak Asam berbicara mengenai soal menjadi anggota wakil rakyat yang mewakili Riau. Ini Pak Asam melihat seperti apa saat ini tentunya Riau ini Pak? Dan mungkin apa saja mungkin yang kiranya perlu diperbaiki kah? Atau mungkin yang kira-kiranya ya perbaikan-perbaikan lah untuk Riau seperti itu mungkin Pak? Yang visi Bapak ke depan lah kurang lebih seperti itu mungkin. Ya, sebelum masuk kepada Provinsi Riau, saya menceritakan sedikit tentang tempat saya bekerja itu, yakni di Komisi 2. Betul. Kita punya 16 mitra kerja, di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri. Ya, di Kementerian Dalam Negeri ini membawahi bidang pemerintahan daerah, yang memang kerja saya sehari-hari dari dulu gitu ya, pemerintahan daerah, pemerintahan desa juga. Kemarin kita ke Banten juga melihat penyelenggaraan pemerintahan desa itu di Subang, Kabupaten Subang, ya kita melihat bagaimana persoalan-persoalan dan kita memberikan saran-saran kepada aparat setempat. Jadi memang bagian keseharian kita di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di mitra kita yang lain juga ada Kementerian Pan-RB yang mengurus soal ASN sebagai kepegawaian ini, yang memang gawe kita juga hari-hari. Dan alhamdulillah saya juga ditunjuk, dipercayakan oleh ketua komisi bersama kawan juga di sana untuk menjadi ketua panja, ketua panitia kerja untuk pembahasan perubahan undang-undang ASN ini. Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Nah, itu yang sedang kita godok sekarang ini bagaimana bentuknya. Jadi format yang kita inginkan ke depan sebagaimana permintaan presiden, bagaimana pegawai sekarang itu adalah pegawai negeri yang berkualitas dunia. Jadi kualitas dunia ini yang kita mau kemas. Kalau pegawai negeri itu berkualitas dunia, apa yang mesti kita buat dalam undang-undang kita? Kita tidak bicara soal pegawai P3K itu yang sedang rame-ramenya. Samping itu juga itu menjadi bagian yang akan kita perjuangkan. Seperti juga akan diperjuangkan untuk Provinsi Riau dan provinsi-provinsi yang seluruh dunia Indonesia ini ada persoalan itu. Karena ada 300.000 lebih kata Pak Menteri PAN pegawai P3 itu yang sedang kita pikirkan bagaimana solusi mengangkat mereka. Itu ASN. Kemudian juga persoalan yang sedang dihadapi sedang hangat juga adalah yang berkaitan dengan tugas kami juga, yakni persoalan pertanahan. Jadi kita juga menjadikan mitra kerja kita itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu menjadi tugas kita juga. Yang sedang kita garap sekarang ini adalah bagaimana soal pemberian HGU yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini, katakanlah BPN Agraria bersama dengan Kementerian Kehutanan. Tapi di sisi lain jumlah itu tidak dikerjakan secara baik oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia zaman dulu. Itu tidak dikerjakan secara optimal. Jadi ada tanah yang tidak dikerjakan, sementara itu adalah
hak guna usaha mereka, hak mereka, sehingga terjadi penelantaran tanah. Ini yang kita coba kemas. Kita juga mengkaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Ketika itu memang saya juga dari P3 dipercayakan untuk ikut menggarap ya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Baik. Kalau saya mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu adalah undang-undang yang paling terbaik yang pernah dilahirkan oleh DPR RI. Baik. Walaupun ketika itu ada demo begini begitu. Betul. Tapi intisarinya bagaimana peluang cipta kerja dan bagaimana pihak investor itu mau datang ke Indonesia. Karena ternyata dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kita merekrut 82 undang-undang yang ada di Indonesia ini yang tidak sinkron, yang pasalnya bertentangan antara satu sama lain, sehingga susah sekali mau mengaplikasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Makanya tidak masuk investor. Kita ambil contoh saja yang berkaitan dengan ini, walaupun agak menyimpang sedikit, tapi saya kira ini menarik. Sebab ketika ada perseteruan antara China dengan Amerika ketika itu, ketika Amerika dipimpin oleh Donald Trump sebagai presidennya, terjadi perseteruan. Perseteruan ini membuat perusahaan-perusahaan Amerika itu menarik diri dan undur dari China. Ada 33 perusahaan yang menarik diri dari Beijing dan tidak buka usaha di sana. Ini kan ribuan orang menjadi penganggur di China ketika itu. Tapi yang 33 ini mereka investasi ulang ke daerah-daerah lain. 3 itu misalnya ke Malaysia, 2 ke Thailand, 1 ke Laos, 3, 4 ke apa. Dan yang hebat itu 23 mampir di Vietnam. Oke, baik. Berapa yang mampir ke Indonesia? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Ini adalah sebagai pembelajaran. Ini tadi yang kalian katakan ada 82 peraturan-peraturan yang bertentangan antara satu dengan lain, yang paling tidak sejalan dengan WTO, World Trade Organization. Jadi Organisasi Perdagangan Dunia itu sudah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang investasi seluruh dunia ke negara-negara tertentu. Tapi ini belum terkemas secara baik di negara kita. Ini menjadi penyebab dan itu kita kemas sehingga tugas Komisi 2 tadi yang saya katakan pertanahan itu ada bank tanah, juga ada soal program pertanahan PTSL namanya, dulu Prona, sekarang pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Ini yang kita coba kemas ke depan, bagaimana masyarakat bisa menikmati PTSL ini. Kita ambil contoh lagi yang berlawanan ini. PTSL adalah sebuah program pemerintah agar setiap jengkal tanah yang ada di tanah air ini semuanya sudah tersertifikasi secara baik. Itu sudah dikerjakan oleh ATR, Kementerian ATR ini. Tapi di sisi lain ada dari sebuah kementerian, sebutkan saja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengeluarkan lagi satu peraturan, yakni PIB, peta indikatif penghentian pemberian izin baru. Jadi peta indikatif penghentian pemberian izin baru itu termasuk yang dihentikan itu adalah PTSL ini. Baik. Jadi kenapa dihentikan? Untuk melarang mereka-mereka yang memberikan izin tanah gambut, oke saja kita hargai. Tapi di Sumatera itu gambutnya kan 80%. Di Riau gambutnya 90%. Jadi apa yang dikerjakan oleh BPN Riau, ya Badan Pertanahan Nasional kita di Provinsi Riau, itu BPN ini semacam kewalahan juga melihat ada pertentangan peraturan seperti itu. Di satu sisi mereka disuruh untuk secepat mungkin, di masa pemerintahan Pak Jokowi ini diharapkan ada sekitar 100 juta bidang lebih yang akan diberikan PTSL, nggak bisa lagi. Inilah contoh betapa apanya. Jadi terkait dengan Provinsi Riau ke depan tadi, berkaitan dengan ASN, berkaitan dengan pemilu ke depan, kita bekerja sama juga dengan pemilu agar ini bisa smooth jalannya, bisa betul-betul dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Riau. Khususnya yang paling penting itu sekarang ini yang patut kami banggakan dari P3 adalah adanya peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 ini tentang dana abadi pesantren. Jadi dana abadi pesantren ini menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 yang lalu, yang menetapkan pesantren itu sudah sama levelnya dengan sekolah umum. Dan belakangan ini
walaupun sedikit agak terlambat, baru dikeluarkan aturan tentang tadi pemberian dana abadi untuk pengembangan pesantren. Baik. Jadi ini sudah sangat sejalan. Saya harap kepada pesantren-pesantren semua yang dapat berbenah diri untuk ini dimanfaatkan untuk agar sekolah-sekolah kita, bagi anak-anak masyarakat kita yang ada di sana memanfaatkan peluang ini dan mengikuti pendidikannya karena levelnya sudah sama di sekolah-sekolah pesantren. Jangan ragu, kita tetap memberikan dukungan P3 dari apa yang sedang diusahakan di daerah-daerah pendidikan sekolah-sekolah agama di sekolah di tempat masing-masing. Baik. Baik untuk pemerintah kabupaten maupun untuk pemerintah provinsi Riau. Baik, wah luar biasa sekali ya pemirsa Antv ya. Jadi apa yang tadi sudah kita perbincangkan tentunya bersama dengan Pak Sam ini bisa menjadi motivasi ya Pak ya, terutama dari perjuangan masa kecil sampai akhirnya Pak Sam mohon maaf mungkin dengan umur yang sudah seperti ini senior tapi masih tetap bekerja tentunya untuk kepentingan rakyat. Luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk pemirsa Antv yang sudah menyimak perbincangan kita tentunya dalam Bincang Tokoh kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Sam tentunya sudah menyambut kita dengan baik ya di rumah dinasnya di sini. Luar biasa sekali. Dan tentunya sampai bertemu kembali dalam program Bincang Tokoh selanjutnya. Saya MZ Ardinata undur pamit dan terima kasih Pak Sam sekali lagi. Ya, sama-sama. Oke, pemirsa Antv, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.